Mason Mount dan Membe masuk ke dalam skuad Piala Dunia. Mason Mount masih berusaha menemukan penampilan terbaiknya di MU saat ini. Gelandang Inggris itu juga menyimpan asa untuk bisa masuk ke dalam Piala Dunia 2026. Pemain nomor 7 MU itu sudah absen membela The Three Lions sejak tahun 2022. Saya selalu mengatakan semuanya dimulai dari klub. Jika Anda tampil baik di klub, maka Anda memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam skuad, katanya dilansir dari Sky Sport. Barcelona siapkan 3 target utama untuk perkuat lini pertahanan. Barcelona tengah menyiapkan rencana besar untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka pada musim panas. Klub berharap bisa menambah pemain yang bisa memimpin dan juga mengatur tempo permainan. Lesan Bremer saat ini menjadi salah satu bek andal di Eropa. Selain itu ada nama Piero Incapié dan juga Nico Schalterberg. Potensi enggang bersyadar pun pantau bintang muda milik Manchester City. Winger Manchester City Oscar Bob disebut akan enggang andai timnya mengamankan Anton Semenyo di bursa kali ini. Situasi itu tengah masuk ke dalam pantauan milik Borussia Dortmund. Menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Dortmund disebut siap menanyakan ketersediaan pemain asal Norwegia itu untuk bisa diamankan. Sejauh ini belum ada pendekatan yang dilakukan, namun opsi peminjaman bisa saja terjadi mengingat Bob baru saja menekan kontrak hingga tahun 2029. Ambisi main di Piala Dunia dorong Stefan van de Vrij tinggalkan Inter Milan. Laporan terbaru menyebutkan ambisi tampil di Piala Dunia 2026 terus mendorong bek veteran asal Belanda yakni Stefan de Vrij untuk bisa menuju pintu keluar dari Inter Milan. Pemain bertahan yang kini tengah berusia 33 tahun tersebut mengalami situasi sulit di San Siro setelah mulai kehilangan tempat reguler di skuad utama asuhan dari pelatih Christian Chivu. Ia lebih banyak menghuni bangku cadangan pada musim ini. AS Roma minta Gasperini pertahankan Leon Bailey. Pelatih AS Roma yakni Gianpiero Gasperini mengindikasikan bahwa dirinya tidak puas dengan performa dari Leon Bailey. Namun dilaporkan direktur klub yakni Fredrik Massara meminta Bailey dipertahankan. Masa Leon Bailey di Roma sejauh ini sangat buruk. Direkrut dari Aston Villa dengan status pinjaman plus opsi tebus. Bailey malah sering berada di ruang perawatan. Pemain timnas Jamaika itu sudah mengalami 3 kali cedera yang membuatnya absen selama 11 laga. Arne Slot akan beri Federico Chiesa kesempatan. Absennya Mo Salah dari skuad Liverpool akibat tugas negara bersama Mesir membuka peluang besar bagi Federico Chiesa untuk bisa mendapatkan menit bermain lebih konsisten, terutama di tengah jadwal padat dan juga krisis lini depan akibat Alexander Isak. Dengan Arne Slot dituntut untuk bisa memaksimalkan rotasi. Mo Salah diperkirakan akan absen hingga bulan depan dan Federico Chiesa menjadi salah satu nama yang paling diuntungkan. Winger asal Italia tersebut menjalani 18 bulan yang tidak mudah sejak bergabung ke Anfield dengan menit bermain yang fluktuatif dan juga adaptasi yang belum sepenuhnya tuntas. MU pertimbangkan reuni dengan mantan pemainnya. Manchester United mulai menjajaki langkah mengejutkan di bursa transfer Januari untuk bisa memperkuat lini tengah. Nama James Garner dikabarkan muncul sebagai target potensial membantu skuad Ruben Amorim musim ini. Menurut laporan dari Daily Mail, pembicaraan internal sudah dilakukan terkait kemungkinan mendatangkan gelandang baru, dan James Garner dinilai sebagai opsi realistis dan juga harganya yang terjangkau. Garner dianggap cocok dengan kebutuhan MU saat ini. Gaya mainnya yang energik serba bisa sesuai dengan karakter lini tengah dari Ruben Amorim. Florian Wirtz akan lebih tertekan jika gabung Bayern Munchen. Legenda Bayern Munchen yakni Thomas Müller merasa tekanan yang diberikan oleh Florian Wirtz di Liverpool tidak ada apa-apanya. Müller meyakini bahwa Wirtz akan lebih tertekan jika dia bergabung dengan Bayern Munchen. Wirtz didatangkan dari Leverkusen seharga 115 juta pound sterling, tapi sang pemain tampil kurang baik dan bahkan belum bisa mencetakkan gol sampai saat ini. Ini membuat Wirtz menjadi perhatian dari media Inggris. Tetapi Müller meyakini jika Wirtz lebih memilih pindah ke Munchen musim panas lalu, dia akan mendapatkan lebih besar tekanan. 6 bulan Xabi Alonso di Madrid, performa naik turun. Kemenangan Real Madrid atas Sevilla di Santiago Bernabeu menutup kalender sepak bola 2025 bagi klub tersebut.
Hasil itu juga menjadi petanda bahwa 6 bulan pertama Xabi Alonso memimpin proyek baru dari Los Blancos. Manuel Jabez menggambarkan 6 bulan pertama Xabi Alonso sebagai periode yang cukup bergejolak. Namun ia menekankan bahwa tidak pernah ada yang mengatakan tugas melatih Madrid adalah perkara mudah, terlebih setelah era kesuksesan di bawah Ancelotti. Meski hasil dinilai belum mengkhawatirkan, Jabez menyoroti ekspektasi pemain yang belum bisa terpenuhi. Senne Lammens hadirkan ketenangan di lini pertahanan MU. Sebab pujian diberikan oleh Patrick Dorgu kepada Senne Lammens yang menyebut bahwa kiper muda itu memberikan dampak yang positif di lini pertahanan Manchester United. Dorgu sendiri mengaku senang melihat penampilan Lammens di skuad Manchester United yang menilai bahwa sang kiper memberikan dampak yang besar bagi skuad. Dorgu mengaku terkesan dengan penampilan dari Lammens. Ia menilai kiper muda itu tampil luar biasa di bawah Mister Gawang MU. Marcus Rashford jelas mau bertahan di Barcelona. Marcus Rashford ingin bertahan di Barcelona. Pemain 28 tahun itu masih dipinjam dari Manchester. Soal Barca, Rashford menegaskan niatnya untuk bertahan. Ini dia fokus untuk menggapai piala bersama Blaugrana. Untuk mengikat Rashford sendiri secara permanen, Barca harus menyiapkan uang tebusan sebesar 29 juta euro. Liverpool bisa ulangi strategi transfer lama saat Wanderers terpuruk. Liverpool menghadapi Wolverhampton di Anfield dengan kondisi kedua tim yang kontras. Di tengah performa lini Liverpool yang belum stabil, krisis mendalam Wolverhampton terancam rekor buruk di Liga Inggris, serta potensi peluang transfer lama yang bisa kembali terbuka. Di tengah kekacauan milik Wolverhampton, spekulasi transfer kembali bermunculan. Beberapa pemain diperkirakan akan hengkang jika degradasi tak terhindarkan. Nama Andre Trindade yang juga kembali mencuat. Gelandangan asal Brasil itu pernah menjadi target Liverpool di musim panas 2023 sebelum Liverpool beralihkan fokus kepada Wataru Endo. William Saliba percaya Arsenal bisa borong trofi. Kepercayaan diri tengah meningkat menyelimuti skuad Arsenal jelang musim yang baru. Kepercayaan diri tengah meningkat menyelimuti skuad Arsenal menjelang paruh musim. Posisi puncak di Liga Inggris dan juga Liga Champions membuat The Gunners berada dalam situasi yang jarang mereka nikmati dalam beberapa tahun terakhir. Keyakinan internal mulai terdengar lantang. Bek Arsenal William Saliba secara terbuka menyatakan bahwa timnya memiliki peluang untuk bisa meraih 4 gelar sekaligus musim ini. William Saliba menilai Arsenal punya kualitas untuk bisa bersaing dan menang di setiap kompetisi yang diikuti. Ia menyebut keyakinan itu lahir dari pengalaman tim dalam beberapa musim terakhir. Martin Paes tepis rumor gabung dengan Persib Bandung. Jaga gawang timnas Indonesia Martin Paes dipastikan tidak akan bergabung dengan Persib dalam waktu yang dekat. Paes malah mengaku heran dengan rumor kepindahannya ke Persib yang berembus kencang dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah media memang melaporkan Persib mendatangkan Paes di bursa transfer paruh musim. Wong Bandung dikabarkan berencana menunjuk Paes untuk bisa menggantikan posisi dari Adam Brisek yang kesulitan menggusur Teja Pakualam. Real Madrid datangkan Nico Paz di bulan Juni. Real Madrid dikonfirmasi akan merekrut kembali mantan bintang akademi mereka yakni Nico Paz di tahun 2026 dan tak punya rencana untuk menjualnya lagi. Gelandang berusia 21 tahun itu sudah berkembang pesat di bawah asuhan dari Cesc Fabregas, di mana ia berhasil mencetakkan 11 gol dan 14 assist dalam 51 penampilannya bersama klub Serie A Italia tersebut. Mengingat perkembangannya yang sangat pesat, Madrid telah memutuskan untuk memanggil pulang Nico Paz di bulan Juni nanti. Barcelona berpacu dengan waktu cari pengganti Andreas Christensen. Barcelona menghadapi situasi yang mendesak di lini pertahanan setelah Christensen mengalami cedera. Kondisi ini membuka peluang khusus bagi Barcelona untuk bisa mendaftarkan pemain pengganti sesuai regulasi. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona memiliki 25 hari kalender untuk bisa mengajukan permohonan resmi. Tingkat tersebut jatuh pada 15 Januari dan tidak bisa ditawar. Jika melewati tanggal itu, Barcelona otomatis kehilangan hak menggunakan gaji Christensen. Artinya pintu untuk bisa mendaftarkan pengganti akan tertutup sepenuhnya. Real Madrid bidik Bruno Fernandes siapkan tebusan 1,1 triliun rupiah.
Real Madrid boleh menyusun rencana besar untuk bisa memperkuat lini tengah pada masa mendatang, dan nama Bruno Fernandes kini muncul sebagai target utama klub raksasa Spanyol tersebut. Menurut laporan, Real Madrid mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan Fernandes di tahun 2026, lalu mencari gelandang berpengalaman dengan kualitas kepemimpinan yang kuat. Kebutuhan tersebut muncul setelah kepergian dari Toni Kroos dan juga Luka Modric. Real Madrid menilai Bruno Fernandes memiliki profil yang sesuai untuk mengisi kekosongan tersebut. Inter Milan ingin satukan duo Thuram di San Siro. Inter Milan dikabarkan membidik Kieran Thuram sebagai tambahan di lini tengah mereka. Menurut laporan dari FC Internews, klub berharap dapat mempertemukan Kieran dengan saudaranya yakni Marcus Thuram di San Siro. Inter Milan berniat memperkuat lini tengah menjelang pertengahan musim. Strategi ini juga terkait dengan ketertarikan Juventus terhadap David Fratesi. Marcus dan juga Kieran belum pernah bermain bersama di level klub, namun keduanya sering tampil bersama di tim nasional. Isak cedera, Liverpool dikabarkan incar striker milik Atletico Madrid. Liverpool dikabarkan meminati penyerang Atletico Madrid yakni Alexander Sørloth. Cedera dari Alex Isak menjadi penyebab utamanya. Nama Sørloth muncul sebagai opsi untuk dipinjam. Andai mau mendatangkan Sørloth secara permanen, maka Liverpool harus merogoh kocek 30 juta pound sterling. Sørloth disebut mustahil untuk didatangkan secara permanen. Selain itu, Liverpool juga harus memperkuat area lain di lini belakang, dan ada kemungkinan bahwa manajer Arne Slot akan memaksimalkan pemain depan yang dimiliki.